Shalom. Puji Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh datang kembali di rumah-Mu mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat seluruh apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami buka hati kami. Kami persembahkan tubuh ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kau pakai, biar firman-Mu memperlengkapi kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Hikmat urapan daripada-Mu menyertai hamba. Juga bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat YouTube, lewat Facebook, maupun lewat Zoom. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Prinsip Surgawi versus Prinsip Duniawi. Ya. Satu sisi prinsip surgawi, satu sisi lagi prinsip duniawi. Saudara kekasih dalam Kristus, mungkin kita pernah dengarkan kata-kata begini, perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Nah, kamu tahu nggak, antara si A dan si B itu, perbedaannya itu bagaikan bumi dan langit. Artinya apa? Terjadi perbedaan, terjadi jurang perbedaan yang sangat dalam, yang sangat luas. Si A kaya banget, si B miskin banget. Antara kaya dan miskin aja udah ada jurang. Sudah ada perbedaan. Tapi kalau ditambah kaya banget dengan miskin banget, waduh itu jurangnya udah terlalu jauh. Si A pintar, si B tidak pintar alias bodoh. Terdapat jurang yang dalam. Ya, itu artinya perbedaan ya antara bumi dan langit. Sebuah kiasan menunjukkan bahwa bumi di sini, langit di sana. Aduh, itu batasnya berapa jauh ya? Berapa kilometer? Berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu? Nggak tahu, pokoknya jauh banget antara bumi dan langit. Oke. Prinsip surgawi. Surga. Dengan prinsip duniawi. Itu seringkali berbeda, saudara. Tidak hanya berbeda, bahkan bertentangan. Ya, tidak hanya berbeda. Hanya sekedar berbeda nggak ada masalah. Ya, tapi kalau bertentangan, nah ini masalah. Warna pasti berbeda, putih dengan hijau, hijau dengan kuning, kuning dengan merah, itu berbeda. Begitu disatukan nggak ada masalah. Dalam perbedaan bisa menimbulkan warna yang bagus. Tapi waktu SMP saya pernah diajar oleh guru menggambar, ya di SMP dulu ada pelajaran menggambar. Kemudian beliau berkata, semua warna bisa dipadukan, tapi ada dua warna yang tidak bagus. Jadi itu jangan sekali-kali kalian gabung jadi satu. Warna apakah itu? Warna merah dengan biru. Kalau disatukan itu kontras banget, jelek. Nah, ya jadi itu terpatri sampai hari ini. Kalau mau memadukan warna-warna apa aja bebas. Tapi ingat, warna merah, biru, apalagi birunya adalah biru yang tua, wah itu jelek. Dipandang mata orang langsung, aduh, nggak bagus. Ya, sudah nggak bagus, nggak enak dilihat oleh mata. Nah, itu namanya bertentangan. Ya, jangan dijadikan jadi satu. Nah, oke. Itu sebagai ilustrasi saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, khotbah hari ini tentang prinsip surga dengan prinsip dunia yang tidak hanya sekedar berbeda, tapi kadang atau sering bertentangan. Nah, apa aja itu perbedaan antara prinsip surga dengan prinsip dunia yang bahkan saya bilang kadang-kadang atau sering terjadi perbedaan bahkan pertentangan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah dunia punya prinsip balas dendam. Maka film-film silat, film-film kungfu dari Taiwan, dari Hong Kong, selalu temanya hanya satu, apa? Balas dendam.
Nah, nggak ada lagi cerita. Keluarganya dibantai, dia belajar kungfu. Untuk apa tujuannya? Balas dendam. Nanti terjadilah proses dia berlatihan, cari guru, dapat dididik setengah mati, akhirnya jago, kemudian minta izin turun gunung untuk balas dendam. Dan kemudian terjadilah cerita dia balas dendam. Setelah itu selesai, tidak. Yang dibalas dendam, balas dendam lagi. Begitulah makanya sampai hari ini film kungfu nggak pernah habis-habisnya. Ceritanya selalu apa? Balas dendam lagi, balas dendam lagi, balas dendam lagi, balas dendam lagi. Kalau nggak gitu, habis itu film kungfu dari Hong Kong dan Taiwan ya. Nah, tapi yang lucunya penonton selalu nggak bosan juga balas dendam, balas dendam, balas dendam, balas dendam. Ya, oke. Itu prinsip dunia. Balas dendam. Kalau engkau ditipu, tipu lagi. Kalau engkau dicuekin, cuekin lagi. Engkau dimarahin, marahin lagi 2 kali lipat. Ya, itu prinsip dari dunia. Tapi bagaimana dengan prinsip surgawi? Prinsip surgawi mengatakan, mari kita buka Lukas pasal 17 ayat 4. Lukas 17 ayat 4. Oke, kita baca sama-sama ya. Kalau sudah ketemu. Saudara kekasih dalam Kristus, jangan pernah lupa, dan saya juga tidak pernah bosan untuk mengatakan bahwa Alkitab, buka Alkitab dan baca Alkitab. Bukan handphone, ya, tapi Alkitab. Lukas 17 ayat 4. 1, 2, 3. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, apa yang harus dilakukan? Engkau harus mengampuni dia. Nah, prinsip duniawi, prinsip manusia, balas dendam. Tapi prinsip surgawi bilang, kalau dia sudah berbuat dosa, bukan cuma sekali, bahkan 7 kali, dalam sehari loh. Luar biasa. Tapi 7 kali pula ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Maka engkau harus mengampuni dia. Salah satu yang paling berat yang untuk dilakukan oleh orang Kristen, orang percaya adalah mengampuni. Ada banyak perintah dari firman Tuhan. Salah satu yang paling sulit adalah mengampuni. Mengasihi agak sedikit gampang. Tapi mengampuni tidak gampang. Selalu kita ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Dia sudah begini, dia sudah begitu. Ya, saya forgive, saya maafkan, tapi maaf. Saya tetap ingat. Ya. Padahal yang baik dan benar adalah forgive and forget. Maafkan dan kemudian lupakan. Jangan bilang, saya sudah maafkan, tapi maaf saya nggak bisa lupakan ya. Selama kita masih mengingat-ingat kesalahan orang, maka selama itu pula masih ada kepahitan di dalam hati kita, perasaan kita. Lupakan. Ya, lupakan. Ampuni, selesai, tidak ada yang tersisa. Sama kalau ada orang yang sakit, kemudian dokter harus mengoperasi, katakanlah ada tumor, ya, ada daging miom atau ada kista, itu harus diangkat. Hampir tidak ada pasien yang bilang begini, dok, ini kan sudah ada lama di tubuh saya, tolong gitu, sisakan dikit aja ya dok ya, ya biar saya kenang gitu ya. Nggak ada. Dia pasti bilang, dok, bersih ini ya, habis ini ya, jangan ada sisa ya, begitu kan? Nah, tapi sayang kalau kita mengampuni orang, selalu ada yang tersisa. Oke lah, yang ini bisa saya lupakan, tapi yang ini, aduh, sakit banget hati saya. Jadi udahlah, susah saya melupakan itu. Nah, mari kita belajar, saudara, taat kepada firman Tuhan.
Kalau Tuhan bilang ampuni, tidak ada pilihan lain, ampuni. Kenapa? Walaupun itu tidak enak, sama di operasi itu nggak enak, dibelah, dipotong, aduh sakit. Ya, mengampuni itu juga tidak enak. Tapi setelah dioperasi penyakit hilang, kita sembuh. Setelah mengampuni, segala perasaan hilang, yang tidak enak ya hilang. Tidur bisa nyenyak, makan bisa enak. So, kalau masih ada sisa, seperti lagu bilang, waktu makan ingat masalah, waktu tidur ingat masalah, lagi ngapa-ngapain ingat dia terus. Wah, celaka. Ya, jadi taati firman Tuhan. Firman Tuhan bilang bukan balas dendam, tapi ampun. Siap mengampuni, saudara? Walaupun tidak gampang, mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, apa? Mari kita lihat. Dunia punya prinsip. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada tenaga, selagi masih ada kesempatan, maka kita harus ngapain? Kita ngapain? Ya, cari apa? Uang. Setelah punya uang, simpan uang. Di mana? Di bank. Ya, tabung sebanyak-banyaknya. Tabung sebanyak-banyaknya. Dan kemudian nanti disiapkan untuk kapan? Nggak tahu. Pokoknya nabung, 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 dan nabung. Sampai berapa jumlahnya juga dia nggak tahu. Dan satu lagi yang penting setelah menabung, jangan kasih. Nah, gitu. Jadi dunia bilang apa? Simpan, 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 simpan. Dan supaya simpanan yang tidak berkurang, jangan kasih, jangan beri. Itulah prinsip dunia yang mengatakan apa? Mari kita simpan sebanyak-banyaknya. Jangan kita beri sesedikit-dikitnya, apalagi sebanyak-banyaknya. Simpan sebanyak-banyaknya. Manusia yang pelit. Manusia yang kikir. Sebab dia bilang apa? Kalau saya memberi, maka saya punya berkurang. Beri sedikit, berkurang sedikit. Beri banyak, akan berkurang banyak. Capek-capek saya nyimpan. Kenapa saya harus memberi? Karena memberi itu rugi. Nah, itu prinsip duniawi. Tapi apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Apa prinsip surgawi? Prinsip surgawi mengatakan, mari kita baca Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Itu prinsip dunia. Hemat terus, saking hematnya jadi pelit. Tapi apa kata prinsip surgawi? Amsal 11 ayat 24. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Dia nyebar harta terus, ngasih terus, ngasih terus, ngasih terus. Tapi kenyataannya dia tidak berkurang, dia tidak rugi, dia tidak jadi miskin, tapi bertambah kaya. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah hukum tabur tuai. Waktu kita mau menanam, ada sesuatu yang berkurang nggak dari kita? Ada. Itu yang kita tanam tadi berkurang dong. 7 yang kita tanam berkurang 7 dari milik kita. 20 kita tanam berkurang 20 dari milik kita. Tapi apa yang kita tanam akan menghasilkan jauh lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Maka firman Tuhan bilang, menyebar harta bagaikan orang yang menanam. Karena dia akan menuai jauh lebih banyak daripada apa yang dia tanam. Orang akan mentambah kaya. Kenapa? Dia mau memberi, mau peduli, mau mengasihi. Orang-orang yang orang yang membutuhkan, dia peduli, dia mengasihi, dia ringan tangan untuk memberi, memberi dan memberi. Dan karena itu dia bertambah, bertambah dan bertambah. Tidak hanya bertambah dari segi materi, tidak bertambah dari segi harta,
tapi bertambah dalam sukacita, bertambah dalam kedamaian, bertambah dalam ketenangan. Ini yang dicari orang dan tidak bisa dibeli oleh uang. Ya, tidak bisa dibeli oleh uang. Ada toko damai, namanya toko damai. Kita beli damai. Dia bilang, saya nggak jual damai. Tapi nama tokomu damai. Iya, itu hanya nama toko. Tapi di situ tidak jual damai. Kedamaian nggak bisa dibeli. Kesehatan tidak bisa dibeli. Dokter sendiri pun, kalau dia sakit, dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ada orang yang saking sakitnya, menderita. Dia bilang, siapa yang bisa menyembuhkan saya? Kalau bisa, setengah harta saya akan beri. Tapi sekali lagi, saudara, kesehatan tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Orang bisa membeli obat, tapi belum tentu bisa membeli kesembuhan. Jangankan membeli obat, orang bisa beli rumah sakit, tapi belum tentu bisa membeli kesehatan. Kesehatan hanya bisa dijaga, hidup sehat. Dan kesehatan hanya bisa didapat lewat kasih kemurahan dari Tuhan. Kalau Tuhan mau, segala sakit yang separah apapun, dia sanggup untuk menyembuhkan. Ya, jadi prinsip dunia mengatakan jangan ngasih, jangan beri, karena engkau akan rugi, engkau akan berkurang, engkau jadi miskin nanti, susah payah engkau sudah mencari uang, udah simpan aja itu rapat-rapat, jangan kasih, jangan beri, itu prinsip dari duniawi. Tapi kita prinsip mana Tuhan tahu, kita belajar beri, beri, dan beri. Kenapa? Orang yang menyebar harta, dia akan bertambah kaya. Tidak hanya bertambah kaya dari materi, tapi bertambah kaya dari segi rohani, sukacita, kedamaian, ketenangan. Wow, kebahagiaan. Itu yang diperoleh. Sesenang-senangnya kita menerima, jauh lebih senang ketika kita memberi. Ini hanya bisa dinikmati, hanya bisa dirasakan oleh orang yang mempraktekkan. Kalau orang nggak praktek selalu dibilang, enggak lah, lebih enak nerima lah. Padahal faktanya, lebih sukacita ketika kita memberi, ketika kita menerima. Jauh lebih gembira, jauh lebih tenang, jauh lebih sukacita ketika kita bisa memberi kepada orang. Kenapa? Ketika kita lihat dia menerima dengan sukacita, sukacita kita 2 kali lipat daripada sukacita orang yang menerima. Ya, kita belajar ya. Dari mulai kecil sampai yang besar. Beri, 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 beri. Beri tidak hanya beri uang, tapi juga beri perhatian. Itu juga pemberian. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk memberi. Ya, kenapa? Memberi lebih berkat, lebih bahagia daripada menerima. Oke, yang ketiga. Prinsip dunia. Belajar, belajar, belajar. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ujung-ujungnya kerja, usaha, cari duit. Ya toh? Apa yang kita lakukan sehari-hari? Tidur, bangun, kemudian ngapain? Ya cari duit. Kerja, usaha, hanya satu, cari duit. Itu prinsip dunia. Cari duit, cari duit. Setiap ada kesempatan, cari duit. Nggak ada kesempatan, bikin kesempatan. Nah, ya, maka kami para pengacara kadang-kadang mendapatkan sindiran seperti ini. Apa sih tugas pengacara? Satu, menyelesaikan perkara. Apalagi? Cari perkara. Supaya dia bisa menyelesaikan dan dapat fee. Tapi yang paling gak enak dibilang apa? Tugas pengacara itu apa? Bikin-bikin perkara. Nah, ini dia. Supaya apa? Dia punya perkara untuk bisa diselesaikan. Jadi dia bikin-bikin. Nggak hanya sekedar cari, tapi dia bikin perkara. Aduh, nggak enak memang ya. Nah, kalau ada orang yang kerjanya bikin-bikin masalah supaya dia punya pekerjaan. Tapi begitulah. Orang hidup cari uang, dan cari uang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lupa waktu, lupa istirahat,
lupa makan, lupa anak istri, lupa suami, lupa keluarga. Ngapain? Cari uang. Bahkan yang paling berbahaya, menghalalkan segala cara. Apa aja cara dipakai hanya untuk mendapatkan uang. Sudah banyak, kurang banyak. Sudah banyak, kurang banyak. Lama-lama kurang apa? Kurang ajar. Inilah karena cari uang, cari uang, cari uang. Itu prinsip duniawi. Anak-anak Tuhan bagaimana? Tidak. Uang penting, tapi bukan uang segala-galanya. Kita nggak bilang uang itu nggak penting. Nah, salah juga. Ya, orang bilang untuk buang air kecil aja harus bayar gitu kan. Apa-apa semua serba bayar. Semua butuh duit. Memang kita akui. Orang Kristen juga terus mengakui. Uang itu memang perlu. Tapi bukan segala-galanya. Nah, itu dia bedanya. Jadi hidup orang Kristen tidak seperti prinsip orang duniawi. Cari uang, cari uang, cari uang. Nah, prinsip orang Kristen mengikuti prinsip surgawi. Apa itu? Matius 6 ayat 33. Kita baca. Matius 6 ayat 33. Oke? Baca 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, pagi-pagi begitu bangun, jangan langsung mikir toko. Jangan langsung mikir pabrik. Jangan mikir penjualan. Tapi begitu bangun, pikirkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku boleh bangun pagi ini dengan sehat. Kemudian apa? Cari Alkitab. Baca Alkitab. Baru silakan yang lain-lain. Mau mandi, mau sarapan, mau apa aja silakan. Tapi yang pertama-tama cari dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Baca dulu Alkitab, berdoa, baru lakukan yang lain-lain. Ya, bukan uang, 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 uang dan uang. Sampai tidur pun mimpi ngigau uang, 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 uang. Ya, jangan. Uang memang kita perlukan, tapi uang bukan segala-galanya. Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita. Kalau kita menyenangkan Tuhan, maka Tuhan tahu bagaimana cara mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Saya beberapa kali menerima chat, WA, yang isinya pendeta-pendeta minta bantuan. Untuk ini, untuk ini, itu, segala macam. Ya. Saudara kekasih dalam Kristus, jemaat CMC Cabai Rawit. Ada banyak cara. Dulu pun saya pernah melakukan itu. Ya. Bikin proposal, kirim ke perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini, kirim kemana-mana aja lah. Ya. Saya melakukan juga dulu untuk gereja yang dulu. Tapi ketika saat ini saya sudah dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi gembala, menggembalakan sebuah gereja CMC Cabai Rawit, saya belajar. Belajar apa? Enggak lagi minta kepada manusia. Wah, berat dong Pak Yunus. Iya, memang kelihatannya seperti berat ya. Kan enak kan minta ke manusia kan enak, gampang gitu kan. Paling mudah kan minta. Dari 10, ya mungkin 2 berhasil. Ya lumayan gitu kan. Nah, kalau kita tinggalkan dari 20, mungkin 4 berhasil. Ya kan? Hanya berbekal kertas. Tapi saya belajar untuk tidak lakukan. Jadi lakukan apa? Minta sama Tuhan. Percaya nggak Tuhan sanggup untuk menolong? Itu aja masalahnya. Kalau percaya, udah titik. Tapi gimana caranya? Itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, dia punya bukan hanya 1001 cara, 1.000.001 cara untuk menolong apa yang kita butuhkan. Jadi saya belajar apapun kebutuhan gereja, kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, berdoa. Berdoa, hanya berdoa. Itu aja, andalkan Tuhan. Kalau Tuhan senang, dia berkenan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, senangkan dulu Tuhan. Cari
dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saya pernah bilang begini, saudara-saudara, waktu saya kuliah, saya aktif ya pelayanan. Baru semester 1 aja, baru berapa 1-2 bulan kuliah, di bulan Agustus, bulan September, saya sudah jadi ketua panitia Natal generasi muda Kristen se-Bandung Raya. Baru mentas dari anak SMA. Sudah menjadi ketua panitia Natal generasi muda Kristen se-Bandung Raya. Ya, dan seterusnya saya aktif pelayanan, dan karena itu saya bilang, saya tidak keberatan. Saya senang-senang saja. Saya tidak akan kecewa kalau saya nggak jadi sarjana, saya nggak lulus S1, bukan karena saya malas, bukan karena saya bodoh, tapi karena saya sibuk melayani. Saya tidak keberatan. Nah, saya punya prinsip seperti itu dulu. Ya, saya kuliah di 2 tempat, IKIP dan Parahyangan. Saya kuliah di 2 tempat itu, tapi ya memang kuliah di 1 tempat aja dengan sistem kredit semester itu udah pontang-panting, ya. Apalagi kuliah di 2 tempat, pontang-panting. Dari Setiabudi, Cimbuluit, Setiabudi, Cimbuluit. Wow, akhirnya saya tinggalkan 1 IKIP dan kemudian saya konsentrasi hanya di Parahyangan. Itu pun ditambah dengan kesibukan-kesibukan saya melayani, dan muncul prinsip, saya nggak takut, saya tidak kecewa kalau saya tidak jadi sarjana. Tapi bukan karena saya malas, bukan karena saya bodoh, tapi karena saya sibuk melayani. Karena bagi saya lebih penting melayani Tuhan daripada mengejar gelar sarjana. Tapi Tuhan tahu, Tuhan baik. Dengan berbagai kesulitan, kesibukan, bahkan yang terakhir, saya sudah selesai semua kuliah, bahkan sudah lulus ujian skripsi dengan nilai A. Saya nggak bisa diwisuda. Ya, nanti di lain kesempatan saya akan berikan kesaksian. Dan akhirnya dengan mujizat Tuhan, saya boleh lulus dan diwisuda. Jadi sarjana hukum. Sekarang jadi advokat. Ya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Lagi sekolah di SMA, saya izin permisi. Ya, karena saya waktu itu sekolah siang ya. Jadi pulang itu jam 5, jam 6 kurang lah. Ya. Jadi jam 4 saya udah izin ke guru. Nah, ada apa katanya? Sebenarnya tahu apa alasan saya? Bukan karena ada keluarga sakit, kalau sangat penting, segala macam ya, ya itu yang orang bisa maklum ya. Alasan saya apa? Saya mau main band, Pak. Main band? Iya. Maksud saya ada KKR, band kami mengiringi. Nah, gitu. Jadi untuk apa? Izin. Iya, saya mau main band, Pak. Pelayanan. Jadi tinggalkan sekolah hanya untuk pelayanan. Nah, tapi puji Tuhan, gurunya mengizinkan. Ya, saya pulang cepat dan bisa melayani KKR. Kami main band di sana. Saya salah satu pemain di band tersebut. Ya, jadi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu percayakan kepada Tuhan. Kita nggak perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, jadi prinsip dunia bilang cari uang, cari uang, cari uang. Prinsip surgawi bilang cari dulu Tuhan, cari dulu Tuhan, senangkan Tuhan, maka Dia akan memperhatikan, menyediakan semua kebutuhan kita. Jadi saudara, kerja keras itu perlu, ya. Jadi orang Kristen jangan malas, ya. Jadi orang Kristen jangan malas. Pemalas itu nggak dapat apa-apa, hanya dapat marah aja dari orang, ya. Orang malas nggak disukai. Kita harus rajin, tapi bukan rajin cari uang, tapi rajin menyenangkan hati Tuhan. Nanti Tuhan atur, pekerjaan kita Tuhan berkati, usaha kita Tuhan berkati. Bukan karena kerja keras kita, bukan karena otak kita mikir habis-habisan, tidak, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita yang menyenangkan hati Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terakhir, yang keempat, apa prinsip dunia? Duniawi bilang begini, ibadah itu tidak penting. Ibadah itu hanya buang-buang waktu saja.
Kalau ada waktu ya silakan ibadah. Nggak ada waktu, nggak usah ibadah. Ibadah nggak hanya seminggu sekali. Minggu ini kamu nggak ibadah, minggu depan kamu masih bisa ibadah. Minggu depan kamu nggak ibadah, nggak apa-apa, tenang aja. 2 minggu lagi kamu masih bisa ibadah. Jadi ibadah itu bukan segala-galanya. Nah, itu kata dunia. Ya, itu kata dunia. Tapi apa kata surga? Kata surga. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 6. Nah, ini bagi orang yang menomorduakan ibadah. Selalu ada alasannya untuk tidak ibadah. Ibadah itu tidak penting. Nanti saja. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 6. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Jangan main-main. Jangan anggap remeh dengan ibadah. Ibadah kalau disertai rasa cukup. Nah, apa ini artinya rasa cukup? Ayo, apa ini ibadah disertai rasa cukup? Rasa cukup. Apa ini? Nah, artinya begini, saudara. Kalau saudara ibadah, konsentrasi untuk menyenangkan Tuhan, bukan konsentrasi lihat, ininya kurang, ininya kurang, ini jangan begini, ini jangan begitu. Jangan. Ya, kan kadang-kadang begitu kan? Ininya lagunya kurang enak. Musiknya kurang cepat. Asiarnya kurang ramah. Itu aja kita perhatikan gitu ya. Stop. Semuanya disertai rasa cukup. Pujiannya cukup. Asiarnya cukup. Musiknya cukup. Semuanya cukup. Jadi apa? Ibadah itu menyenangkan. Tidak hanya menyenangkan hatiku yang beribadah, tapi ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Maka apa yang terjadi? Akan memberikan keuntungan yang besar. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ayo. Apa saja ibadah itu bermanfaat. Ya. Maka karena itu jangan meremehkan. Utamakan ibadah. Ya, utamakan ibadah. Saya kalau Tuhan kasih kesempatan ke luar negeri pas pada hari Minggu, nah, tetap cari gereja. Ada beberapa kali gerejanya adalah gereja bahasa Inggris. Nggak peduli. Ngerti nggak? Hanya 10-20% yang ngerti. Terus gimana? Peduli amat. Tuhan ngerti. Tuhan tahu. Saya datang untuk beribadah kepada Tuhan. Saya taat untuk mengutamakan Tuhan. Itu. Ya. Jangan ada alasan, saya nggak ngerti bahasanya. Enggak. Tetap ibadah ketika jatuh hari Minggu. Ya. Mau ngerti nggak ngerti bahasanya, nggak peduli saya. Tetap ibadah. Nomor 1 kan selalu ibadah. Ya, oke. Jadi kita tahu ya, saudara, ada perbedaan antara prinsip surgawi, prinsip duniawi, bahkan ada yang bertentangan. Dan kita tetap harus pegang prinsip surgawi. Prinsip yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya, kita harus tetap pegang. Nah, memang kadang-kadang kita goyah. Habis gimana? Saya hanya punya uang 2 juta. Kalau kasih 100.000, berkurang 1 juta. Kasih 500, berkurang 500. Jadi bagaimana? Kadang-kadang goyah. Bagaimana supaya tidak goyah? Bagaimana agar supaya tetap teguh? Ya, sekali Tuhan tetap Tuhan. Sekali surga tetap surga. Apa caranya? Kita baca Kolose 3. Ayat yang kedua. Kolose 3, ayat yang kedua. Caranya agar kita tetap teguh, tetap berkomitmen, tetap fokus hanya kepada surgawi. Tidak lagi terpengaruh pada duniawi dengan segala prinsipnya.
Kolose 3 ayat 2. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi atau yang di bawah. Ya, itu. Konsentrasi kita yang selalu pikirkan yang di atas. Apa itu di atas? Tuhan. Apa itu Tuhan? Firman-Nya. Itu aja yang kita pikirkan. Kita fokusnya begitu. Makanya bangun tidur, langsung mikirkan apa? Cari Alkitab dulu. Baca Alkitab, nyanyi, puji, doa. Udah selesai. Mau singkat pun nggak ada masalah. Bukan masalah panjang-panjangnya. Mau singkat pun nggak apa-apa. Tapi lakukan itu terus-menerus tiap hari, tiap hari, tiap hari. Dan belum tidur, kita baca Alkitab dulu, doa. Baru tidur. Maka kita akan fokus hanya kepada surgawi, bukan pada duniawi. Jujur saja, kadang-kadang saya yang punya prinsip nggak mau kaya dan tidak tertarik pada kekayaan. Ini saya loh. Mungkin saya adalah orang yang langka, ya langka. Masa sih ada orang yang nggak mau kaya? Iya, itu saya. Dari dulu sampai sekarang, entah sampai kapan, saya nggak pernah punya cita-cita jadi orang kaya. Nggak. Ya, karena itu maka Tuhan memang nggak kasih kaya gitu ya. Nah, karena memang saya nggak merasa kenapa sih harus jadi kaya gitu. Kenapa harus kaya? Wajib kaya? Apakah enggak lah. Tapi saya percaya seluruh kebutuhan saya Tuhan cukupkan. Ya, Tuhan cukupkan. Saya tidak hidup berkekurangan. Keluarga saya tidak hidup berkekurangan. Tapi kami memang tidak kaya. Satu ketika memang sempat terpikir, bocor juga. Aduh, kalau punya banyak uang enak ya. Gitu ya. Nah, kalau punya uang enak ya. Terus kalau punya banyak uang, apa yang dilakukan? Jujur. Sama dengan saya. Terus kalau saya punya uang, emangnya mau apa? Mau ngapain? Nah, kira-kira begini nggak, saudara? Sama nggak dengan saya? Kalau kita punya uang, yang selalu kita pikirkan adalah dengan menggunakan uang itu. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Betul atau tidak? Ya. Kalau punya uang, selalu yang terpikir kita adalah beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Gitu. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Ujung-ujungnya saya pikir lagi, berarti saya hanya mikir kenikmatan. Itu dia. Hidup ini nggak hanya cerita soal kenikmatan. Bahkan ada orang saking nikmatnya lupa sama Tuhan. Ya. Jadi mari kita pikirkan fokus hanya kepada Tuhan. Bukan fokus pada kenikmatan. Yang terakhir, Matius 6. Matius 6, ayat terakhir. Agar kita bisa fokus hanya kepada perkara-perkara di atas, kita fokus kepada prinsip-prinsip surgawi, tidak terpengaruh sedikit pun kepada prinsip duniawi, apalagi sampai tertarik kepada prinsip duniawi dan melakukannya. Caranya adalah Matius 6 ayat 19 dan 20. Matius 6 ayat 19 sampai 20, 2 ayat. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Lakukan segala apa yang Tuhan suruh. Senangkan hati Tuhan. Kita sedang mengumpulkan harta di surga. Hari ini kita kerja, itu kewajiban. Hari ini kita usaha, itu kewajiban. Tapi ada kewajiban yang lebih besar, lebih utama apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu usaha harus lurus, jangan bengkok-bengkok. Bekerja pun harus baik. Jangan korupsi, korupsi waktu, korupsi uang, dan sebagainya. Kerjalah yang menyenangkan hati Tuhan, maka lihat nanti berkat Tuhan akan turun atasmu. Tetap pegang teguh prinsip surgawi. Lupakan, jauhi prinsip duniawi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya kami tetap berpegang teguh pada prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kami. Yang ada di dalam Alkitab, firman Tuhan, pedoman hidup kami dalam bekerja, dalam berusaha,
dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat. Kalau itu kami lakukan, mempraktekkan prinsip surgawi dalam kehidupan kami. Kami menjadi terang, kami menjadi garam, kami menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan tahu bagaimana menyenangkan hati kami. Kami tidak perlu lagi kepala jadi kaki mencari uang, tapi uangnya akan mencari kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak hanya tahu, tidak hanya paham tentang prinsip surgawi, tapi kami mau belajar mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.